Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kembali kita bersama-sama berkumpul untuk mengadakan ibadah berayat atau ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Dan marilah saat ini ibadah keluarga ini kita bersama-sama mulai dengan kita bersatu hati, kita masuk di dalam saat teduh dan marilah di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada kesempatan saat ini kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 242, bait 1 dan bait yang kedua, muliakan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, di tengah segala aktivitas kesibukan kami, Tuhan memperkenankan kami untuk bisa bersama, berkumpul, menyediakan waktu kami, untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah keluarga saat ini. Oleh karena itu berkatilah, sertailah ibadah kami Bapa, mulai awal sampai akhir, biarkan semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan kami juga mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap kami semua, karena kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk bisa mengerti, memahami, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Demikian Bapa, seluruh doa permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 54, kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, tak kita menyerahkan. Pelita yang bersinar di dalam
Bacaan yang bersama-sama kita renungkan pada kesempatan saat ini diambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 16. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 16 akan saya bacakan yang demikian bunyinya. Sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendatipun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi kehidupan kita sebagai manusia ini memang selalu dinamis. Selalu ada suka duka yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita juga dituntut untuk mampu beradaptasi dalam semua kondisi tersebut, baik di dalam kondisi suka maupun di tengah kondisi duka. Sebagai manusia, kita diharapkan bisa beradaptasi dalam situasi-situasi itu. Dan adaptasi sendiri sebenarnya berarti kita mengalami perubahan ataupun kita mampu berkompromi dengan situasi kita yang membuat kita menjalani kehidupan menjadi lebih baik.
Jadi contoh saja ketika kita beradaptasi dalam situasi suka, itu pasti bukan hal yang sulit. Kita semua mudah bisa beradaptasi di dalam situasi suka sehingga membuat hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi yang menjadi tantangan dan pergumulan adalah bagaimana kita bisa beradaptasi di dalam situasi duka yang kita alami. Apakah kita mampu merubah kehidupan kita menjadi lebih baik di tengah-tengah situasi duka yang kita alami. Tetapi mau tidak mau, kita memang diharapkan bisa beradaptasi. Mau tidak mau kita diharapkan mampu untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik meskipun kita mungkin sedang berada dalam situasi duka ataupun di tengah kesusahan. Nah, disinilah menjadi tantangan bagi kita bersama, bagaimana kita mampu membuat diri kita, hidup kita menjadi lebih baik dan berarti bagi banyak orang di tengah-tengah situasi duka atau situasi sulit yang kita alami. Contoh saja di dalam situasi pandemi yang terus berjalan sampai dengan hari ini. Semua mengalami situasi yang sulit. Tetapi juga menjadi tuntutan dan panggilan bagi kita bersama supaya kita bisa beradaptasi dalam situasi sulit ini, bahkan membuat hidup kita bisa berarti dan bermakna bagi banyak orang. Nah, di dalam bacaan yang bersama-sama kita baca dan kita renungkan pada kesempatan kali ini, yang merupakan kesaksian pribadi dari Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan yang ia alami. Hidup yang dijalani oleh Rasul Paulus bukanlah hidup yang mudah. Hidup yang dijalani oleh Rasul Paulus adalah hidup yang memang juga penuh dengan tantangan, cobaan, godaan, dan berbagai-bagai macam kesulitan. Tetapi Paulus tidak kalah dengan kesulitan tersebut. Paulus mampu beradaptasi dengan situasi sulit yang dia alami, dengan situasi duka yang dia alami. Karena Paulus sadar akan tuntunan dan penghiburan yang senantiasa Tuhan berikan kepadanya, bahkan di tengah situasi duka cita sekalipun. Seperti tadi yang tertulis di dalam bacaan kita, khususnya di ayat yang ke-6 dan ke-7, saya ulangi yang demikian. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bahkan hanya oleh kedatangannya saja, bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Nah, disinilah Rasul Paulus menyadari betul tentang besarnya pertolongan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan yang diberikan kepada Paulus di tengah-tengah situasi sulit duka cita yang dia alami. Dan juga Rasul Paulus memahami duka cita, kesulitan bukan hanya sebagai hal yang menyedihkan. Tetapi yang menarik di dalam bacaan kita ini, bahwa Rasul Paulus memahami sebuah duka cita itu sebagai jalan menuju pertobatan. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-10 tadi, saya ulangi. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, disinilah sumber kekuatan Rasul Paulus. Disinilah kunci Rasul Paulus mampu beradaptasi di dalam situasi sulit yang dia alami. Karena Rasul Paulus mampu memahami duka cita ini bukan hanya sebagai sebuah kemalangan, bukan hanya sebagai sebuah kesulitan, tetapi Rasul Paulus memahami bahwa duka cita ini juga menjadi jalan menuju pertobatan. Duka cita yang datangnya dari Allah tidak akan disesalkan, tetapi justru akan membawa keselamatan. Karena memang keselamatan adalah hal yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, bahkan dengan duka cita. Tidak ada artinya segala duka cita kita dibandingkan janji keselamatan. Oleh karena itu Rasul Paulus menyadari betul bahwa
Jika duka cita ini bisa membawa kita kepada pertobatan menuju kepada keselamatan, ini adalah hal yang sungguh membahagiakan. Dan disinilah Rasul Paulus mampu membuat dirinya beradaptasi, mampu membuat dirinya tidak kalah dengan kesulitan dan duka cita yang dia alami. Nah, belajar dari sikap Rasul Paulus, juga belajar dari pemahaman yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus waktu itu, marilah kita saat ini juga menyadari betapa besarnya kasih dan penyertaan Tuhan yang membuat kita mampu beradaptasi di tengah situasi apapun yang kita alami. Entah itu situasi yang menyenangkan hati kita, ataupun situasi yang membawa kita merasakan kesedihan ataupun duka cita. Mari kita menyadari bahwa Allah terus berkarya, sehingga kita mampu beradaptasi di dalam segala situasi tersebut. Bahkan kita juga seperti Rasul Paulus, bahkan mungkin ketika kita mengalami duka cita, kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kemalangan semata, tetapi kita bisa menganggap duka cita kita mungkin menuju jalan kehidupan yang lebih baik. Bahwa mungkin tantangan pergumulan yang kita alami di dalam hidup kita sehari-hari merupakan cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa mampu untuk beradaptasi di tengah segala situasi. Dari sinilah kemudian kita bisa mampu melewati segala situasi kondisi yang ada di dalam kehidupan kita tanpa terus-menerus mengeluh. Tetapi kita bisa bangkit dan melakukan kehidupan kita menjadi lebih baik karena kita sadar bahwa segala tantangan yang ada, pergumulan yang ada mungkin merupakan bagian dari rencana Tuhan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan semoga kita semakin dikuatkan, kita semakin dimampukan oleh Tuhan untuk terus bisa menyadari kasih dan penyertaan serta penghiburan yang Tuhan berikan di dalam segala situasi. Dan kita juga meyakini akan tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita yakin di dalam kita menjejakkan langkah hidup kita yakin Tuhan bersama-sama dengan kita, karena kita yakin akan tuntunan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut renungan kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat, nomor 131, bait 1 dan 3, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas kesempatan indah yang sudah kami alami. Kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami mohon Tuhan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa tetap berpegang teguh pada kehendak Tuhan dan kami bisa mewujud nyatakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya pada kesempatan ini Tuhan juga berkenan menunjukkan karya Tuhan yang luar biasa, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakit yang dialami, kami yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan, memberikan kekuatan dan juga Tuhan memberikan pemulihan, sehingga saudara-saudara kami bisa kembali pulih, bisa kembali sehat, beraktivitas dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat GKJW Mojosari, mulai warga anak sampai dengan warga dewasa. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati untuk anak-anak kami di dalam masa pendidikannya, juga kami semua di dalam menjalani aktivitas pekerjaan kami, kehidupan berkeluarga. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai. Serta kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, sehingga di dalam berkegiatan dan juga berpelayanan bisa kami lakukan dengan baik, sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan bisa semakin dipermuliakan melalui kegiatan pelayanan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan jujur dan adil. Serta kami juga berdoa di dalam situasi pandemi saat ini, yang mungkin pada saat-saat ini juga mengalami peningkatan kembali terkait kasus Corona. Kami percaya Tuhan tetap menyertai bangsa ini. Tuhan memampukan kami untuk tetap taat dan setia pada protokol kesehatan. Juga para tenaga medis, aparat TNI Polri, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Kami serahkan pula persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 425, bait 1 dan bait yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya.
kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.